Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajara fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sebakuntaka, Ustadz Iman Sah SHI. Saya kadang bingung memanggilnya. Saya panggil Pak Kades atau saya panggil Pak Ustadz? Karena alhamdulillah Sebakuntaka dapat Pak Kades Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk Desa Sebakuntaka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kecamatan Longkali, Bapak Remijing SPD. Dan perlu adik-adik ketahui juga, Pak Remijing ini guru saya waktu SMP. Jadi alhamdulillah, kalau dulu Pak Remijing yang berbicara di depan saya, hari ini saya diuji sebenarnya. Ujian yang lalu-lalu itu berat, tapi ujian hari ini lebih berat. Karena ada dua. Yang pertama, berbicara di depan kepala desa. Beliau itu senior saya, satu kampus dengan saya. Lalu yang kedua, berbicara juga di depan guru saya. Ini luar biasa, ujian yang berat. Mudah-mudahan setelah ujian nanti bisa lulus. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya ditawarkan kursi, katanya nanti ceramah pakai kursi atau enggak? Enggak usah, saya bilang duduk aja. Ternyata ada podiumnya di sini. Jadi ada podium di depan, kan nggak kelihatan kalau kaki saya itu bergetar. Sebenarnya alhamdulillah ada pelindung. Selanjutnya yang saya hormati mitra kepala desa, yakni BPD, Ketua BPD atau yang diwakili oleh Ibu Maria Ulpah kalau tidak salah namanya. Selanjutnya yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang ada di SMP Negeri 3 Longkali beserta staf tata usaha, dan yang saya hormati juga Kepala Sekolah Dasar Negeri 028 Kecamatan Longkali.
Dan selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 3 Longkali beserta adik-adik yang saya manggilnya. Kalau dipanggil om-om masih muda, mbak-mbak juga masih muda. Kalau panggil mas boleh nggak sih? Nanti dipanggil mas. Kebetulan namanya Anu, jadi dipanggil mas. Mas Anu, Mas Anu. Sorry ya. Kan bukan mas itu, tapi ini Mas Anu. Adik-adik yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dari Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Mungkin pertanyaannya, kenapa sih kita harus bersyukur? Setiap penceramah, mungkin juga setiap sambutan kepala sekolah atau guru dan siapapun mengajak yang pertama bersyukur, karena betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kita bangun tidur tadi pagi, entah itu bangunnya kepagian atau juga ada yang bangun kesiangan, apalagi cuaca yang mendukung, mungkin aja ada yang bangun kesiangan. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan oksigen oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya gratis. Yang hadir di sini ada yang pernah bayar oksigennya? Kalau bangun pagi, store dulu 2.000 beli oksigen buat bernapas. Kan nggak ada. Mulai dari keluar dari perut ibu kita masing-masing, semua kita mendapatkan layanan itu secara gratis, kecuali kita dirawat di rumah sakit, oksigennya bayar. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semuanya gratis. Oleh karena itu kita patut dan pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika Allah memaklumkan kepadamu, la in syakartum, jika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la azidannakum, maka nikmatku itu insya Allah akan ditambah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur terhadap nikmat yang aku berikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pasti, siapa yang bersyukur insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah itu pasti dan tidak mungkin diingkari. Berbeda dengan janji kita. Boleh jadi kalau kita berjanji pagi hari ini, nanti sore bisa saja berubah atau bahkan tidak kita tepati. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bapak dan ibu yang mudah-mudahan juga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, kita bersyukur. Dengan bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya kepada kita semua.
Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya, pertolongannya di yaumil akhir nanti. Kita semua juga patut bersyukur karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi yang insya Allah hanya beliau yang dapat memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang berbahagia, berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Kalau saya lihat temanya di depan, peringatannya Isra Mi'raj. Biasanya Isra Mi'raj itu hubungannya dengan sholat. Kalau temanya dia mengarah seperti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi insya Allah kita akan bahas sedikit demi sedikit. Bukan berarti saya yang lebih tahu, akan tetapi sama-sama kita belajar. Karena Pak Kades tadi sudah bilang di akhir sambutannya, kalau nggak bisa jadi pengajar, yang mengajar. Kalau nggak bisa juga mendengarkan. Kalau nggak bisa juga mendengarkan, menyenangi. Kalau nggak bisa juga, ya sudah mati aja. Hidup kok susah betul ya. Dikasih yang mudah susah, dapat yang mudah susah juga. Apalagi dapat yang susah. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Itu masalahnya bukan di orang lain, tetapi pada diri kita sendiri. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra Mi'raj ini peristiwa yang spektakuler. Kira-kira apa sih itu spektakuler? Ada yang tahu? Ada yang bilang spektakuler itu bahasa ilmiah. Wow. Wow, luar biasa. Kalau kita bilang, Masya Allah. Kalau ada yang upload foto di story-nya, kebetulan fotonya ganteng, ada yang komen, Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang komen? Jadi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW adalah peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj yang Nabi kita Muhammad SAW ini itu melewati 3 alam dalam satu malam. Kalau dipelajari, dilihat-lihat, dipikir-pikir, itu nggak nyampe di pikiran kita. Masa iya untuk perjalanan yang seharusnya sekian lama hanya ditempuh 1 malam lewat 3 alam. Ada namanya Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita sudah sering dengar, misalnya ada peringatan Isra dan Mi'raj yang dibahas ini. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang pertama, alam yang pertama. Namanya alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Artinya bisa kita lihat perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa kita lihat. Manusia bisa melewati jalan tersebut. Lalu alam yang kedua, dari Masjidil Aqsa tembus ke langit ke-7. Artinya naik. Namanya alam malakut. Ini khusus alamnya para malaikat. Manusia nggak bisa nyampe di sini. Kalaupun ada manusia yang berusaha untuk masuk ke alam malakut, alamnya para malaikat, tidak mungkin bisa. Selanjutnya, yang ketiga yang dilewati mulai dari langit ke-7, Sidratul Muntaha sampai dengan Arasy, itu namanya alam lahud, alam ketuhanan. Para malaikat juga nggak bisa nyampe di sini.
ini alam khusus ketuhanan. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW melewati alam-alam ini tadi. Pasalnya sangat jauh, perjalanannya sangat jauh. Akan tetapi dapat ditembus hanya sepertiga malam. Kalau kita pikir lewat mata kita, nggak mungkin perjalanan yang panjang ini ditembus hanya sepertiga malam. Itu kalau kita pikir. Tapi kalau kita percaya dengan iman, semua itu akan bisa. Semua itu akan terjadi. Misalnya, kita melihat ada anak kecil. Tentu kita berpikir, adanya anak kecil ini pasti ada bapaknya, ada juga apanya? Adik-adik kalau melihat anak kecil, pasti berpikir anak kecil ini pasti punya bapak. Selain bapak, dia juga punya mama. Masa iya ada bapaknya ada, nggak ada mamanya, lalu ada anaknya? Kan nggak mungkin. Tapi kalau kita percaya dengan iman, Nabi kita Adam alaihissalam tidak ada bapaknya, tidak ada juga mamanya. Ada Nabi Adam, itu Nabi. Jangan kita tiru. Nanti mau juga ada anaknya, nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya. Pengen punya anak. Kalau anak asuh atau anak angkat nggak apa-apa. Tapi selain itu ada juga namanya Nabi siapa yang tidak ada bapaknya? Nabi Isa. Nabi Isa ada mamanya, tidak ada bapaknya. Tapi kita percaya karena dipercaya dengan iman. Jika kita percaya dengan iman, apapun yang terjadi, kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, itu bisa terjadi. Iza arada syai'an ayyakula lahu pernah bacanya sendiri? Betul Pak. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah bilang kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Itu Nabi Isa. Ada ibunya, tidak ada bapaknya. Lahir Nabi Isa. Tapi yang anehnya sekarang ini ada juga bapaknya yang mau jadi pesaingnya Nabi Isa. Ada mamanya, ada anaknya, nggak tahu bapaknya yang mana. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan generasi SMP Negeri 3 Longkali tidak ada yang seperti itu. Ada anaknya bingung mencari bapaknya. Bapaknya ini yang mana sih? Kan nauzubillah min dzalik. Adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita pikir itu nggak nyampe. Tapi kalau kita percaya dengan iman, insya Allah nyampe. Seperti tadi, anak kecil ada karena ada bapak, ada mamanya. Ada juga kejadian yang luar biasa, tidak seperti itu, akan tetapi itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita semua, idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya Isra dan Mi'raj ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Awalnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sholat itu berapa rakaat? Berapa? 100. Kalau 100.000 itu nanti tulisnya, hadiahnya dari Pak Kepala Sekolah. Kalau kurang dari Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Desa. Kalau kurang lagi, nanti Ibu BPD yang nambah. Tenang aja. Kalau kurang lagi ada Bang Jack yang nambah. Jadi perintah sholat yang awalnya 50 waktu
Dapat kita bayangkan kalau 50 waktu. Mungkin pada hari ini baru sambutan yang pertama sudah azan. Sambutan lagi yang kedua Pak Kepala Desa azan lagi. Jadi acara sampai sore nggak selesai-selesai. Itu kalau 50 rakaat. Alhamdulillah dapat dispensasi yang pada akhirnya kita laksanakan hanya 50 rakaat, 50 waktu. Lalu sekarang menjadi 5 waktu. Itu pun jarang kita laksanakan. Ya enggak sih? Kalaupun kita laksanakan, mungkin tadi subuh, ya, nanti zuhur, alfa, isya, alfa lagi, ngantuk. Itu kita. Bukan cuma yang hadir sini, saya juga. Mudah-mudahan besok kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa sih kita harus melaksanakan sholat ini? Yang pertama, tentunya dengan melaksanakan sholat itu bisa merubah perilaku menjadi lebih baik. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau misalnya ada yang sudah melaksanakan sholat, rajin sholat, tapi ngomongnya kotor, misalnya ngomong kan yang biasa seperti itu, ngomong yang jorok dan sebagainya, padahal dia sudah melaksanakan sholat, berarti masih kurang dan perlu dilihat lagi sholatnya seperti apa. Karena sholat tadi tanha anil fahsya wal munkar. Kan panggilan sholat misalnya muazin biasanya mengumandangkan azan, hayya sholat, artinya mari kita sholat. Mungkin kita bertanya, untuk apa sih sholat? Lalu dijawab lagi, hayya falah, mari menuju kemenangan, mari berbahagia. Jadi kalau mau menang, kalau mau bahagia, pergi sholat. Setelah hayya sholat, hayya falah, langsung dijawab oleh muazzinnya, hayya falah, mari menuju kemenangan. Kalau ingin menang, mari untuk melaksanakan sholat. Itu yang pertama, melaksanakan sholat. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat? Karena insya Allah sholat ini tanha anil fahsya wal munkar. Lalu yang kedua, kenapa kita harus melaksanakan sholat? Insya Allah dengan melaksanakan sholat itu ada ketenangan batin. Ada ketenangan batin. Kalau dia sholat tapi nggak tenang, berarti ada masalah. Kalau misalnya sholat tidak tenang, berarti ada masalah. Karena Allah mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tatma'innul qulub, hati insya Allah menjadi tenang. Apa zikir itu? Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat. Mengaji juga zikir, belajar juga zikir. Kenapa kita katakan belajar itu zikir? Coba kita rasakan, setelah kita belajar, nanti kita tenang atau galau? Tenang. Kecuali belajar matematika, ya Pak Tajudin, bikin tenang apa bikin galau matematika? Jujur aja. Bikin tenang. Kan tadi belajar bikin tenang. Apapun pelajarannya, karena itu salah satu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi tenang. Kalau belajar matematika tidak tenang, berarti diri saya itu tidak suka matematika, kan gitu. Simpel aja. Jadi yang kedua, ada ketenangan di dalam batin kita kalau kita melaksanakan sholat.
Bapak dan Ibu serta adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, dalam pelaksanaan sholat, insya Allah dimudahkan urusan hidup kita, termasuk rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki itu datang dari pintu yang tidak disangka-sangka. Timbul pertanyaan, takwa itu apa sih? Kok orang sering bilang takwa? Para ulama mendefinisikan takwa itu dengan sederhana. Salah satunya adalah imtisalu awamir wa ijtinabu nawahi. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa simpel dan sederhananya seperti itu. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Berarti kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, hikmah. Kita diperintahkan untuk sholat, yakni doa-doa kita insya Allah dikabulkan. Orang Islam itu belum sholat aja doanya sudah mau dikabulkan, apalagi kalau dia melaksanakan sholat. Tapi pertanyaannya, nggak pernah sholat sudah minta banyak. Kan kita seperti itu kan, pengennya gratisan, hari ini mau yang gratis, kan nggak ada. Jadi umat Islam sebelum sholat doa sudah mau dikabulkan, apalagi kalau dia melaksanakan sholat. Kalau kita pengen doa-doa kita dikabulkan, ud'uuni astajib lakum, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat. Jangan minta yang itu banyak betul, tapi sholat tak mau. Misalnya adik-adik semua, kalau misalnya minta uang dengan orang tuanya, berusaha mendekat kan, berusaha rayu-rayu dulu. Misalnya ibunya namanya Mbak Ani, minta uang dong, tapi dengan cara mengejek-ngejek. Ibunya ngasih enggak? Kalau bapaknya begitu pulang dari sawah langsung diminta uang, kira-kira ngasih enggak? Antara ngasih dan tidak, atau disuruh nyambung dulu baru ngasih. Dengan orang tua kita juga harus dekat. Mungkin kita berbaik-baik dulu, merayu-rayu dulu, baru dikasih uang. Masa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak melaksanakan sholat, tidak menjalankan perintahnya, tiba-tiba mintanya banyak sekali. Ya Allah, saya sudah kelas 9 ya Allah, saya pengen lulus, bentar lagi lulus ya Allah, berikan nilai saya 9 semua ya Allah, tapi tidak pernah sholat. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Ramidin kasih lulus saya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Jajudin kasih saya nilai matematika 9. Tapi dia tidak hormat dengan kepala sekolah, dia sering melawan guru-gurunya. Tidak mungkin dikasih nilai yang tinggi. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta banyak, tapi kita tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir mustahil kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun diberikan, prosesnya lama. Bapak dan Ibu yang Masya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, kalau sudah berbicara terakhir berarti penceramaan itu sebentar lagi selesai, ya kan? Oh ada. Masih konsentrasi? Jadi yang terakhir, kalau sudah terakhir sebentar lagi, nggak lama selesai. Habis itu nggak lama ada kuis. Kuisnya aja hadiahnya nggak tahu siapa yang ngasih.
Yang terakhir, hikmah jika kita melaksanakan sholat, insya Allah kesuksesan itu akan mudah. Saya tidak berbicara panjang lebar tentang kesuksesan ini. Saya akan berbicara tentang yang saya rasakan sendiri. Saya dari kelas 1 SD sampai dengan 6 SD itu sekolahnya di SD 020 Sepurung yang ada di pinggir sungai sana, yang kabarnya gak lama lagi ditutup atau memang sudah ditutup. Sangat miris karena lebih banyak gurunya daripada siswanya. Masa satu siswa mau dipelajari 10 guru, kan tidak mungkin. Saya SD-nya di situ, SMP-nya di SMP 1 Longkali. Dan pada saat masuk SMP, saya itu belum bisa mengaji. Kalau ibarat orang pasar itu, ndok alif bungkuk bela taulog. Artinya, walaupun alif itu bungkuk, saya nggak tahu juga yang mana si alif bungkuk. Karena memang jarang kita ketemu alif bungkuk, bahkan tidak ada. Namanya alif dia tetap berdiri, nggak ada alif yang bungkuk. Kalaupun ada alif bungkuk, itu namanya alif lam, bukan alif. Bahasa orang dulu seperti itu. Untuk alif bela taulog. Alif pun saya nggak tahu. Itu masuk SMP. Ada alif. Ada alif. Yang pertama. Kelas 2 SMP itu saya baru buka Iqra 1. Wow, biasa aja kelas. Jadi itu SMP, belum tahu, baru buka kelas 1. Sampai lulus SMP, saya itu belum lancar mengaji. Tetapi kalau ada kegiatan keagamaan, saya di OSIS ditunjuk jadi seksi keagamaan. Kan lucu, orang nggak bisa ngaji ditunjuk seksi keagamaan. Dan saya yang menghandle bagian hafsyik di SMP Negeri 1 Longkali. Akan tetapi setelah itu saya berusaha belajar, dan parahnya lagi pada saat aliyah saya dimasukkan pesantren. Kalau ibarat bahasa sekarang itu kepalanya sudah mau pecah. Bayangkan tidak lancar ngaji dimasukkan ke pesantren. Di pesantren itu Al-Quran yang nggak ada tanda bacanya. Kalau ada tanda bacanya A, I, U kan kita bisa baca. Ini nggak ada. Di situ sudah memantapkan di dalam hati, berusaha belajar dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah 3 tahun di pesantren, keluarnya tidak ketemu juga alif bungkuk yang di SD tadi, karena memang nggak ada. Adanya alif lam. Belajar dengan baik, berusaha melaksanakan sholat dengan baik. Saya nggak tahu kenapa bisa pada saat selesai aliyah itu ikut tes, dan pada saat tes itu keluar hasil di urutan kedua. Urutan pertama itu guru saya, namanya Ustadz Minhajuddin, yang sekarang jadi Direktur LPPTKA TKTPA Kabupaten Pasir. Dan beliau pada saat itu sudah kuliah di STIR. Artinya beliau tidak melanjutkan untuk kuliah. Jadi saya berangkat, alhamdulillah. Begitu saat kuliah, saya sudah mulai berpikirkan, ternyata benar melaksanakan sholat itu bisa memberikan kesuksesan yang tidak kita sangka-sangka. Selain melaksanakan sholat, saya juga berusaha mengaplikasikan ridho fi ridhol walidaini wa sukhutullah fi sukhtul walidaini. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Kalau di rumah kita punya bapak dan ibu, usahakan apapun masalahnya jangan pernah melawan orang tua. Karena kalau orang tua sudah murka, orang tua sudah tidak suka, itu Allah juga tidak suka. Kalau di sekolah kita punya bapak dan ibu guru,
Pesan saya bukan berarti saya menggurui. Apapun masalahnya, jangan pernah melawan bapak dan ibu guru. Karena orang tua kita sudah memberikan hak sepenuhnya kepada guru-guru kita untuk membimbing kita semua. Karena senakal-nakalnya siswa, senakal-nakalnya siswi, kalau dia keluar nanti, dia tidak pernah bilang ini mantan guru saya. Pasti dia hormat kepada gurunya. Karena kita tidak tahu, mungkin pagi ini sampai siang guru kita mengajar kita di sekolah, akan tetapi pada malam hari kita tidak tahu. Guru-guru kita berdoa kepada kita di dalam sujud malamnya, di dalam tahajudnya, mungkin mendoakan kita semua agar kita diluluskan, dimudahkan, diberikan kesuksesan. Karena tidak ada guru yang mau anak didiknya tidak sukses. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sudah terakhir, jadi hampir habis. Enggak lama tenang. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta adik-adik sekalian. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Yang pertama, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Kalau Allah mengatakan kamu bersyukur terhadap nikmatku, insya Allah aku akan tambah nikmat tersebut. Itu benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW adalah peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang masya Allah luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang seharusnya perjalanan ditempuh dengan waktu yang lama, itu hanya ditempuh dengan sebagian malam untuk menjemput perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat yang sampai saat ini yakni 5 waktu 17 rakaat. Insya Allah dengan menjaga sholat, utamanya sholat wajib, akan lebih baik lagi ditambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Insya Allah akan memberikan ketenangan di dalam batin kita, akan membukakan pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka, akan memberikan kesuksesan yang insya Allah juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan serta membuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, ada sebuah pepatah mengatakan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Kalau itu sebuah kebaikan, walaupun disampaikan oleh anak kecil, maka perlu kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajaran dan kita laksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya dan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang dan lebihnya itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.